Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga cabai di Kota Bandung kian pedas, menyentuh Rp120.000 per kilogram. Motif pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang terkuak. Pelaku utama Yosep membunuh istri dan anaknya karena masalah uang. Seorang kakek berusia 72 tahun di Garut tega mencabuli cucunya sendiri hingga hamil dan punya anak. Polres Sukabumi Kota mengamankan 5 orang terduga pelaku tawuran yang berakibat seorang pemuda tewas di Desa Cibatu. Terduga pelaku rata-rata masih remaja. Video amatir merekam kejadian tawuran antar kedua kelompok yang terjadi di Jalan Raya Sukabumi Bogor, Kabupaten Sukabumi pada 29 November lalu. Akibat kejadian itu, seorang pemuda dari salah satu kelompok tewas saat dilarikan ke rumah sakit. Sedang kelompok terduga pelaku kabur. Satu eksekutor melarikan diri hingga ke Kabupaten Garut. Polisi telah menangkap 5 terduga pelaku tawuran. Miris, rata-rata mereka masih berusia di bawah umur. Dari penyidikan, 5 orang ini memiliki peran masing-masing yang menyebabkan tewasnya korban. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 4 pakaian terduga pelaku, 7 celurit, golok katana, 5 motor, dan 5 ponsel. Peristiwa berawal saat kedua kelompok merencanakan tawuran melalui media sosial. Setelah sampai di lokasi kejadian, 2 kelompok saling serang dengan batu dan senjata tajam. Kelompok korban kalah jumlah sehingga menyebabkan seorang pemuda tewas. Selanjutnya terjadi bentrok antara kedua kelompok, yaitu kelompok dari korban diperkirakan berjumlah lebih kurang 15 orang. Namun yang turun dari sepeda motor sebanyak 3 orang, sedangkan kelompok pelaku berjumlah 10 orang, sehingga perkelahian tersebut tidak imbang. Dari 3 orang yang turun dikeroyok 10 orang. Para tersangka dijerat pasal tentang kekerasan bersama-sama yang menyebabkan kematian dengan ancaman 12 tahun dan pasal tentang penganiayaan berat dengan ancaman penjara 7 tahun. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Seorang pelajar SMK di Subang meninggal dunia diduga akibat dianiaya anggota polisi. Hasil penyelidikan Polres Subang akhirnya menetapkan seorang polisi berpangkat Ajun Inspektur 2 sebagai tersangka. Warga desa Rancadaka, Kecamatan Pusaka Negara, Subang menggelar salat sebelum jenazah AW dimakamkan Selasa siang. Jasad pelajar berusia 15 tahun itu dimakamkan di pemakaman umum Desa Rancadaka diiringi isak tangis keluarga dan kerabat. Sebelum meninggal dunia, korban sempat dirawat di Rumah Sakit Siloam Purwakarta karena mengalami luka memar di bagian kepala. Ia diduga dianiaya seorang oknum polisi pada 3 Desember lalu. Jatuh, yang duanya tuh temennya yang duanya bisa lari. Kalau adik saya jatuh ke sawah, nangis, duduk sambil kayak gini nangis, manggil Heru tolong, manggil temennya tuh, tapi temennya ninggalin. Terus adik saya tiba-tiba kayak gitu. Setelah menjalankan serangkaian penyelidikan, Polres Subang akhirnya menetapkan Aibda Wawan yang bertugas di Polsek Pusaka Negara sebagai tersangka. Peristiwa itu berawal ketika tersangka hendak mencegah korban dan 5 rekannya yang hendak tawuran. Setelah berhasil menangkap korban, polisi itu sempat melayangkan pukulan kepada korban karena dinilai berbelit-belit saat dimintai keterangan. Jadi untuk pidananya, untuk Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 80 ini, ancaman hukuman paling berat adalah 15 tahun. Kode etiknya? Untuk kode etik, ancaman paling berat adalah PTDH. Polisi telah mengamankan sejumlah alat bukti termasuk senjata tajam dan motor yang digunakan korban. Senal Ariwin melaporkan dari Subang. Rekonstruksi pembunuhan seorang perempuan oleh kekasihnya karena diduga hamil digelar di Tasikmalaya. Tercatat 27 adegan yang diperagakan pelaku.
Rekonstruksi pembunuhan seorang perempuan oleh kekasihnya karena diduga hamil jadi tontonan warga sekitar. Bertempat di lokasi kejadian di sebuah kebun daerah Pager Ageng, Kabupaten Tasikmalaya, dengan perlahan pelaku memperagakan adegan pembunuhan. Dari proses rekonstruksi terungkap kekerasan dimulai saat pelaku memukul dengan tangan kosong lalu menghajar kembali dengan balok dan terakhir menusuk dengan pisau. Terjadi cekcok mulut, ketika adegan ke-7 baru korban memukul dengan tangan kosong. Setelah memukul 3 kali, kemudian pelaku menyeret korban ke bawah sampai di TKP pemukulan. Kemudian korban memukul menggunakan kayu balok yang sudah disiapkan oleh pelaku sebanyak 5 kali. Selesai itu korban tetap lanjut mengambil pisau kerambit, kemudian menusukkan ke arah rusuk sebelah kanan korban. Setelah korban tersungkur, kemudian pelaku menusuk kembali ke arah leher sebanyak 3 kali. Total ada 27 adegan yang diperagakan. Selama proses rekonstruksi berlangsung, warga ramai menyoraki pelaku. Pelaku kini terancam 15 tahun penjara karena membunuh pacarnya yang diduga hamil karena telat datang bulan selama 2 bulan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Polda Jawa Barat mengungkap motif pembunuhan ibu dan anak di Subang yang ternyata dipicu masalah keuangan. Pelaku utama pembunuhan tak lain suami dan ayah korban terbukti melakukan pembunuhan berencana bersama 4 tersangka lain. Motif dari kematian ibu dan anak di Subang, Jawa Barat akhirnya terkuak. Polda Jawa Barat mengungkap motif pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu ternyata dipicu masalah keuangan antara korban dan pelaku utama, Yosep, yang tak lain adalah suami dan ayah korban. Tersangka Yosep terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap kedua korban dengan dibantu 4 tersangka lain, yakni Ramdanu, Mimin, Arigi, dan Abi. Di mana pada saat awal kejadian, tersangka utama ini sempat mengeluhkan kondisi masalah ketidaksinkronan antara korban dengan tersangka terkait masalah uang. Inilah akhirnya kita simpulkan menjadi motif dari tersangka melakukan pembunuhan. Artinya ada ketidakpuasan tersangka terhadap korban terkait masalah keuangan. Polisi menjerat tersangka Yosep dengan pasal 340 atau pembunuhan berencana serta pasal 338 KUH pidana dengan ancaman hukuman mati atau maksimal 20 tahun penjara. Pembunuhan Tuti dan Amalia terjadi pada 18 Agustus 2021 lalu. Kasus ini terungkap setelah tersangka Ramdanu menyerahkan diri kepada polisi dan membeberkan dalang pembunuhan adalah Yosep yang tak lain suami dan ayah korban. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Sungguh keji, seorang ayah di Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi tega menganiaya anaknya sendiri. Video penganiayaannya pun viral di media sosial. Seorang anak di kampung Sinarsari, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi ini menangis histeris karena dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri. Saat kejadian, korban yang tengah membersihkan siput tiba-tiba didatangi ayahnya dan langsung menyakiti korban di bagian wajah. Warga yang geram merekam kejadian itu dan mengunggahnya ke media sosial hingga viral. Berbekal video viral, akhirnya polisi menangkap pelaku berinisial W. Korban yang sempat kabur dari rumah karena trauma kerap dianiaya ayahnya, akhirnya kini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sukabumi. Melakukan penamparan terhadap korban sebanyak 1 kali di bagian pipi sebelah kiri. Kemudian ada yang merekam melarikan diri, menghindari daripada kejaran atau trauma dari ayahnya di rumah temannya ya. Belum terungkap motif dari pelaku menganiaya anak kandungnya. Namun diketahui pelaku seringkali beradu mulut dengan korban. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Polisi meringkus 3 tersangka pencuri barang mewah di rumah kosong di Cirebon. Dari total 5 orang tersangka, polisi masih buru 2 tersangka lainnya.
Tasrif, Mulyono, dan Darmawan ditangkap Satreskrim Polres Cirebon Kota karena terlibat pembobolan rumah mewah di kawasan Gria Sunyaragi Permai atau GSP Kota Cirebon. Ketiganya ditangkap di sejumlah tempat berbeda. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti tang untuk mencongkel rumah, 1 unit mobil, dan beberapa jam tangan mewah hasil curian. Diketahui tersangka yang sebenarnya berjumlah 5 orang ini merupakan spesialis pencuri rumah kosong. Dalam menjalankan aksinya, mereka berkeliling di sebuah perumahan. Jika dirasa aman, mereka mencongkel pintu dan jendela serta menggasak sejumlah barang mewah mulai dari jam tangan hingga ponsel. Pemantauan rumah-rumah yang kosong di putaran kota Cirebon itu di mana kemudian ada satu target atau sasaran dari mereka baru dijebol dan diambil barang berharganya. Semua rumah yang kosong ditinggalkan oleh penghuninya itu menjadi sasaran dari komplotan ini. Akibatnya korban merugi hingga puluhan juta rupiah. Para tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Hingga kini polisi pun masih memburu 2 pelaku lainnya. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Seorang kakek berusia 72 tahun di Garut melakukan tindakan biadab karena tega mencabuli cucunya. Mirisnya tindakan asusila itu dilakukan sejak korban duduk di bangku SD hingga SMP. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Garut mengungkap kasus asusila yang dilakukan seorang kakek terhadap cucunya sendiri. Pelaku yang berinisial AS telah berusia 72 tahun. Aksi pelaku dilakukan terhadap cucunya selama bertahun-tahun sejak korban masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar hingga kini duduk di bangku SMP. Aksi pelaku diketahui keluarga saat November lalu karena korban melahirkan seorang bayi. Aksi bejat tersebut dilakukan saat kedua orang tua korban tidak di rumah. Pelaku kerap mengiming-imingi korban dengan uang Rp20.000 sembari mengancam korban. Pijit kaki, sering interaksi, akhirnya diraba-raba, dan itu sampai kelas 5 SD. Dan disetubuhinya, cabul setubuhnya itu dimulai dari kelas 5 IP2A untuk mencarikan psikolog supaya mental anak ini bisa tumbuh kembali. Kini pelaku mendekam di balik jeruji besi Polres Garut dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman lebih dari 7 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut.